Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabatku yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang tips menjaga ketahanan mental ibu di masa pandemi. Kenapa judul ini kami ambil? Karena beberapa hari yang lalu masyarakat digemparkan oleh penemuan mayat seorang anak yang dikuburkan oleh orang tuanya sendiri. Dan diketahui pula bahwa ternyata anak ini adalah korban dari ibunya, marahan ibunya karena menghadapi anak kesulitan belajar online. Akhirnya si ibu marah, memukuli anak tersebut sehingga anak tersebut sampai meninggal dunia. Berita yang lain, ditemukan anak yang dibuang oleh orang tuanya, dan beserta anak itu diselipi sebuah surat permohonan maaf dari orang tuanya. Dia memohon maaf karena telah membuang anaknya itu karena dia berprinsip daripada anaknya yang jadi korban kemarahan dirinya, karena dia sudah kesal dan tidak sanggup untuk mendidik anaknya menghadapi proses daring. Ini tentunya fenomena ini sangat miris bukan untuk kita ya, dimana seorang ibu sudah mulai depresi adalah akibat dari kejenuhan ya, selama sosial dibatasi, dia tidak bisa kemana-mana ya, dibatasi ruang geraknya. Entah apa yang ada di kepala si ibu itu, namun nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan itu tidak ada gunanya, apalagi si ibu yang tadi membuang anaknya ya. Di pihak Bina KUA juga dan keluarga Sakinah itu juga menghimbau untuk para ibu dan para rumah tangga untuk tetap menjaga ketahanan rumah tangga ya, mental ketahanan rumah tangga, baik itu pada si ibu atau si ayah sendiri ya, karena di masa seperti ini semakin banyak juga kasus permohonan perceraian ya yang datang ke kantor KUA ya. Tentu ini diprakarsai ya, didorong oleh karena permasalahan yang kompleks. Salah satunya mungkin karena faktor ekonomi ya. Nah, untuk berbagai hal itu semua kita bisa memotivasi diri kita ya, baik dari diri sendiri ataupun dari pasangan kita ya. Bagaimana ya cara memotivasi dari diri sendiri itu? Di antaranya cara memotivasi diri sendiri di masa pandemi ini supaya ketahanan mental ibu tetap terjaga adalah: 1. Jaga hubungan dengan Allah. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah penolongmu dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk ya. Insya Allah kalau kita khusyuk ya, kita betul-betul berpasrah, bermohon kepada Allah dengan sabar dan sholat kita, itu tentunya mental kita, jiwa kita akan tetap terjaga ya.
dengan memperbanyak selain sholat wajib yang 5 waktu, kita memperbanyak sunnah kita atau amalan-amalan lainnya yang bisa mendekatkan hubungan kita dengan Allah. Tips yang kedua, lakukan kegiatan yang sesuai dengan kesenangan hati kita. Hobinya apa nih kita? Senangnya apa? Ya, kalau misalnya senangnya berkebun, ya berkebun, sehingga itu bisa menyenangkan hati kita, ya, karena dengan kita hatinya senang, itu imun kita akan terjaga. Ya, kalau senangnya menulis, senangnya membaca, gitu ya, atau kesenangan-kesenangan lainnya, yang sehingga ibu itu mempunyai kegiatan yang positif. Adapun yang ketiga, detoksifikasi digital. Kenapa detoksifikasi digital ini penting? Karena kebanyakan sekarang itu penyakit itu dibuat sendiri, ya. Kemirisan kita itu diciptakan oleh diri sendiri kebahagiaan itu. Kalau kita sering membuka medsos dengan kabar-kabar yang tidak baik, itu membuat kita cemas. Nah, kecemasan itu yang akhirnya akan menurunkan imun kita. Untuk itu, detoksifikasi ini sangat penting sekali. Sudahlah, jangan lihat lagi berita-berita seperti itu. Yang meninggal berapa, terus nanti bagaimana penularannya, di sini ada, di sini nanti khawatir gini-gini. Nggak usah, itu bukan urusan kita. Biarlah itu urusan mereka yang bagiannya. Urusan kita ya menjaga imunitas kita dan tetap hidup normal, ya. Jangan sampai putra-putri kita jadi korban hanya karena ayah ibunya, kedua orang tuanya mentalnya tidak terjaga, ya. Maka kalaupun digital itu diperlukan, kalaupun sosmed itu diperlukan, ya ambillah yang positif-positifnya yang dapat memotivasi kita sehingga kita imunnya menjadi tambah bagus, ya. Jangan yang sampai melihat berita-berita yang akhirnya melemahkan kita. Kemudian yang keempat, berlatih untuk bersyukur. Kenapa berlatih hal untuk bersyukur? Karena memang bersyukur ini penting sekali, ya. Dengan banyak bersyukurlah kebahagiaan itu hadir. Sebagaimana surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya, jika engkau bersyukur, maka aku tambah nikmat. Namun jika engkau kufur mengingkarinya, maka tunggulah sesungguhnya adabku sangat pedih, kata Allah, ya, siksaku amat pedih. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ujian kita yang beberapa bulan terakhir ini yang kita rasakan dibandingkan dengan kenikmatan kita yang bertahun-tahun tentu tidaklah sebanding, ya. Kita masih alhamdulillah bisa berkumpul, alhamdulillah masih bisa makan, alhamdulillah masih bisa belajar. Sedangkan di luar sana, ya, di Palestina yang bertahun-tahun dijajah dengan ketakutan, kelaparan, ya, lebih parah dari kita di Uighur, contohnya di Suriah atau di tempat-tempat lain, ya. Saudara-saudara kita dari sana masih berjuang sampai saat ini. Ya, kalau kita kan masih bisa berkumpul, ya, masih bisa belajar, masih bisa makan enak, masih bisa tidur enak, kan, ya, alhamdulillah disyukuri itu, ya. Insya Allah, ya, kalau penuh syukur sesuatunya akan kita hadapi dengan tenang, karena ini juga semuanya atas izin Allah, ya, qadarullah. Kita juga harus mengimani takdir itu juga, bukan? Nah, kemudian yang kelima, carilah udara segar, ya. Karena kita sekarang dibatasi ruang geraknya, upayakan kita harus ada waktu untuk mencari udara segar, entah itu ke alam terbuka, ke kebun, kemanapun itu, ya, untuk mencari suasana yang rileks, ya, agar tubuh kita tetap sehat. Kemudian yang keenam tentunya dengan disertai olahraga yang cukup, ya. Usahakan setelah
sholat subuh ya, setelah sholat malam nyambung sholat subuh tadarus, itu kita bergerak ya, olahraga dulu ya, paling tidak 15 menit, entah itu mau main bulu tangkis ya dengan putra putri kita dan pasangan kita, entah itu jalan santai olahraganya ya silahkan ya, atau senam bersama di rumah dengan keluarga ya, itu juga sangat efektif ya, menjaga kebugaran kita ya, menjaga imunitas kita untuk tetap sehat ya. Kemudian yang ketujuh, menyusun rencana keseharian. Kita susun rencana keseharian kita dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali ya, supaya kita itu tidak kebanyakan bengong, tidak kebanyakan pengen buka medsos yang ada berita-berita negatif. Jadi kita udah terjadwal. Bila perlu bikin planning kegiatan sama anak, hari ini mau bikin apa nih gitu ya, bisa seperti itu. Yang kedelapan, tentunya menjaga kesehatan tubuh kita dengan asupan makanan yang bergizi, ya seimbang, yang membuat tubuh kita lemas, atau bikin penyakit, kebatuk atau itu bisa dihindari. Ya, kita banyakkan makanan yang sehat yang secukupnya, tentunya sesuai porsinya ya. Karena segala sesuatu itu yang bikin gak sehat itu karena berlebihan ya, bukan karena makanan yang gak sehat, tapi karena berlebihannya ya. Kita jaga makanan itu ya. Kemudian bila perlu untuk menjaga kesehatan bisa dengan puasa ya, puasa sunnah. Insya Allah ya, tubuh kita akan selalu sehat. Itu motivasi dari dalam diri supaya mental kita tetap sehat, supaya mental kita tetap waras ya. Sedangkan motivasi dari pasangan ini juga diperlukan ya, bagi yang masih punya pasangan, kerjasama ini juga masih diperlukan supaya dampak psikologis seorang ibu itu tetap stabil, tetap normal ya, si ibu tidak menjadi depresi. Di antaranya, satu, beri istri apresiasi atau penghargaan ya. Penghargaan itu tidak hanya harus buah tangan, tidak hanya sesuatu yang mahal ya, bisa juga berupa pelukan dari belakang ya, terima kasih ya gitu ya, kalau istrinya hari ini sudah mendampingi anak-anak belajar, terima kasih untuk semuanya istriku atau apalah itu ya. Insya Allah dengan sering dipeluk, diperhatikan, diberi apresiasi, ini juga dapat meningkatkan imunitas seorang ibu ya. Kemudian yang kedua, jadilah teman ngobrol agar kemampuan banyak bicara positif istri tersalurkan. Istri kan sudah di fitrahnya ya, banyak bicara, jarang istri yang pendiam ya. Kayaknya udah fitrahnya lah dari sananya kalau istri itu banyak bicara ya. Perempuan itu memang banyak bicara ya, kosakata perempuan dengan laki-laki itu berbeda, jauh berbeda. Makanya supaya tersalurkan, jadilah teman yang baik, teman istri yang baik, walaupun tidak ngobrol interaktif ya, setidaknya mendengarkan apa keluh kesah istri, supaya istri ada teman curhat di rumah. Kalau diperhatikan di rumah, insya Allah istri juga tidak akan mencari perhatian yang lain, sampai cetan dengan bukan muhrim ya, curhat sama bukan muhrim, naudzubillah min dzalik ya. Udah ekonominya lemah, akhirnya iman pun lemah, malah curhat ke lawan jenis yang bukan muhrim. Nah itu harus dihindari ya, dijauhkan ya, karena tingkat perceraian itu awalnya dari situ ya. Perhatikan ya, mungkin yang sebelumnya memang sudah diperhatikan ya, di masa ini harus lebih intens lagi gitu. Sebelum beranjak ke tempat tidur, walaupun pulang kerja memang lelah ya, setidaknya tegur sapa dulu ya, dengarkan dulu, ajak bicara istrinya ya. Kemudian ajak sesekali istrinya jalan-jalan. Jalan-jalan ya, masa pandemi kok jalan-jalan, apalagi keuangan sedang begini. Bukan jalan-jalan yang menggunakan biaya yang begitu besar tanda kutip ya, tapi jalan-jalan di sini bisa kita mengambil jalan-jalan yang murah meriah, seperti misalnya ke alun-alun ya, atau keliling komplek ya, bisa seperti itu ya, jalan-jalan santai ceria ya, senyuman ya. Usahakan sih bagusnya ya, kalau dalam suasana kebersamaan ini jauhkan dari gadget. Jadi kalau sedang bersama anak, sedang bersama istri, sedang sama keluarga, itu usahakan jauhkan gadget ya, supaya kita benar-benar fokus untuk quality time ya, tanpa
orang yang ketiga ya, orang ketiga benda kotak, entah itu sambil baca buku sambil ngobrol, sambil main HP sambil ngobrol, itu nggak bakal kena. Jadi harus fokus ya, kita di sini adalah untuk pendekatan karena inilah hikmah dari adanya seperti ini, berarti kita harus lebih dekat dengan keluarga, dengan pasangan kita ya. Yang keempat, ajak bermain bersama ya, sama-sama dengan jalan-jalan lah, mirip boleh bermain ini lari-larian, kejar-kejaran, petak umpet ya, seperti tadi bulu tangkis, main bola, hujan-hujanan, main air, tebak-tebakan yang kalah dibedakin, apalah bisa kita ciptakan supaya kewarasan dan mental itu tetap terjaga ya. Senyumnya senyum bukan yang dipaksakan, tapi senyum benar-benar ikhlas ya. Ya, jadi kita itu harus sabar dan bersyukur saat ini. Sabar yang baik adalah sabar yang tidak disertai keluh kesah ataupun rintihan. Insya Allah kita bisa melalui hal ini ya. Kita bisa melalui ujian dari Allah ini dengan baik. Insya Allah kita pasrahkan semuanya kepada Allah. Itu saja tips dari saya. Saya akhiri saja. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.